Saya mau ngomong, kisah ndek mau seneng ngarepku, yang khusus ada di depan saya, tak lihati dari saya. Solawatmu karo dolanan kertas, ki luwih akeh dolanan kertas ketimbang solawat. Nggak usah hahu-hahu, santai aja. Saya ngelihat dari depan dari tadi dari sini tak lihati. Solawatnya siji, main kertasnya 10. Sibuk yang Allahul kafi. Niatmu ke apa? Niatnya itu apa? Niatnya mau solawatan apa mau tabur-taburan ini? Hah? Dua-duanya? Ya wes, mudah-mudahan dapat barokahnya solawat tetap, amin. Tapi lebih baik kalau majelis seperti malam hari ini jenengan perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kan majelis solawat kata seniki, yang pertama majelis solawat ini faedahnya sangat besar, luar biasa. Yang pertama, orang kalau sakit datang ke majelis solawat ini niatnya dari rumah ingin mencari kesembuhan berkat solawat, insya Allah pulang dari majelis ini maka disembuhkan oleh Allah SWT. Orang kalau dari rumah berangkat karena kesusahan hal ekonomi datang ke tempat ini, insya Allah pulang dari tempat ini diberi rezeki yang barokah oleh Allah SWT. Apapun niatnya jenengan masuk dalam majelis solawat, tidak ada yang percuma kalau jenengan masuk dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana di majelis ini dibacakan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat ini terlihat sangat sederhana, terlihat sangat biasa-biasa saja, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Faedahnya dan hasil yang akan kita dapat nanti tatkala kita meninggalkan dunia sangat luar biasa. Kenapa kok rame? Hah? Mas Banser yang belakang nggak kelihatan. Tolong jenengan mundur. Itu cewek-cewek mau lihat Habibidin, nggak mau lihat jenengan. Mas Banser nggak kelihatan itu. Ayo, tak bantu mbak, tak bantu, coba ya. Wes, tak apa-apa, ngelihat dikit-dikit sambil saya gini nanti. Dalu niki kita yakin semua panjenengan hadir di tempat ini untuk memeriahkan dan menghormati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Manusia yang luar biasa, manusia istimewa. Tidak seperti halnya manusia yang lain seperti kita. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, manusia paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu baginda Muhammad SAW. Terbukti ulang tahunnya Kanjeng Nabi itu dilaksanakan setiap hari. Nggih mboten? Ulang tahunnya jenengan sama saya setahun sekali. Habibidin ulang tahunnya sekali, jenengan ulang tahun nek sing di duit ya bikin perayaan, ngundang saudara-saudaranya, temennya makan di warung yang rada elit siti. Wong sing duitnya pas-pasan, tuku jajan cilik. Sementing selamat. Potong. Setahun sekali. Tapi jenengan lihat Nabi Muhammad. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap malam umatnya merayakan hari ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan bahwa memang manusia yang satu ini nggak bisa disamakan dengan umat yang lain, nggak bisa disamakan dengan manusia yang lain. Khusus Nabi Muhammad, nggak ada yang nyuruh merayakan ulang tahunnya, umatnya setiap hari, setiap malam selalu merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Hebatnya lagi ulang tahunnya Nabi, hari kelahirannya Nabi bukan hanya membawa manfaat buat yang mengadakan acara, yang hadir pun yang tidak diundang datang ke majelisnya hari kelahirannya Nabi semua dapat berkat. Nah coba jenengan nek tidur di majelis seperti ini, nek turu nek ono berkat dibagi, jenengan dikasih enggak? Sing turu dikei apa ora? Dikei kok boten piye. Kowe berarti ora tau dadi panitia. Sekali-kali jadi panitia. Coba orang kalau tidur kalau sudah pembagian berkat, yang sebelahnya diloncati enggak kalau tidur? Oh, ora digugah. Pak, Bapak berkatnya. Oh nggih, matur nuwun. Orang tidur pun dapat berkat sebab kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Betul karo ulang tahun kue karo aku. Ulang tahunnya kita kan yang merayakan hanya orang-orang tercinta. Bojone, suaminya, anaknya, keluarganya. Orang lain
nggak peduli dengan hari ulang tahunnya. Tapi nek Nabi Muhammad yang kenal, yang nggak kenal, kita nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah berjumpa Nabi, nggak pernah dengar suaranya Nabi, tapi setiap hari kita merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam pujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad komplit. Itu pun pujian yang setinggi apapun muji Nabi Muhammad masih belum bisa nyampe ke levelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang muji Nabi, sahabat muji Nabi, orang yang hidup di zaman Nabi memuji Nabi setinggi apapun masih belum pantas dengan kadarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat dulu yang memuji Nabi Muhammad hidup di zaman Nabi, yang sering dibawa syairnya oleh kita. Wa ajmalu min kalam tarakatu ainin wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Syair ini dibacakan langsung di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji Nabi Muhammad seperti ini, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih pantas untuk aku pandang selain keindahan wajahmu ya Rasulullah. Tidak ada wanita yang lebih mulia di dunia ini kecuali wanita yang pernah melahirkan dirimu wahai Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kau diciptakan oleh Allah tidak punya sedikit pun kekurangan, enggak punya cacat, enggak punya sedikit kekurangan, sedikit sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u, jenengan diciptakan oleh Allah ya Rasulullah seakan-akan sesuai dengan pesanan jenengan sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad digambarkan oleh sahabat Rasul saking sempurnanya lahir ke dunia ini koyok-koyone koyok jalukane Kanjeng Nabi piyambak. Ya Allah, nanti kalau saya dilahirkan, saya minta hidung saya mancungnya segini, saya minta mata saya segini, saya minta alis saya modelnya seperti ini, saya minta rambut model gini. Seakan-akan minta kayak gini diturut semua sama Allah Subhanahu wa taala. Sempurna, enggak punya kekurangan sedikit pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun muji setinggi ini belum nyampe kepada kadar aslinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai salah satu ulama namanya Hasan Al-Basri. Ulama ini Syekh Hasan Al-Basri, beliau pernah menulis dalam kitabnya mengatakan apa? Seandainya Allah memberikan kepada saya gunung Uhud dijadikan emas dan diberikan kepada saya, niscaya akan saya habiskan emas semua itu untuk memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki Imam Hasan Al-Basri itu tuh Imam Samudra. Imam Hasan Al-Basri yang ngerti cinta kepada Nabi Muhammad, mahabbah betul kepada Nabi Muhammad, ngerti Nabi Muhammad, ngomongnya ngeten, mengatakan seperti itu. Kalau gunung Uhud yang besar seperti itu dijadikan emas dan diberikan kepada saya, kata beliau, niscaya akan saya habiskan emas itu semua, gunung itu langsung akan saya habiskan untuk mengadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kaya wong saiki, ana wong mauludan bid'ah, neraka, pemborosan. Apa iki suarane? Tak kira ambulan mlebu ngene. Enggak seperti orang sekarang yang tidak punya mahabbah kepada Nabi, enggak punya cinta pada Nabi, menganggap Nabi manusia biasa, menganggap Nabi itu manusia wis padha kaya awak dhewe, bedane kono trimo wahyu kene ora. Orang-orang seperti itu suruh ngadakan maulud seperti ini, enggak bakal mau mengeluarkan uangnya. Gayane apa? Alasannya apa? Daripada buat maulud lebih baik berikan rumah anak yatim, daripada buat maulud masjidnya belum selesai, daripada buat maulud madrasahnya belum selesai. Pertanyaan saya, lah nek kowe ora ngadake maulud kayaknya duit anak yatim apa ora? Ente bangun masjid apa enggak? Ente bangun madrasah apa enggak? Sudah enggak bikin maulud, enggak bikin masjid, enggak ngasih uang anak yatim, gayane petindang-petinting. Wakola. Kok kaya raimu tok saya ngerti dalil. Lah kalau kepada orang ahli sunnah saya mengatakan kok anda tok, tapi kalau orang yang benci sama ahli sunnah kok raimu tok lah, enggak apa-apa. Siti, nek kowe aja tiru Habibidin enggak apa-apa. Nek kowe dadi Habib ora apa-apa ngomong raimu. Lah zaman sekarang terjadi seperti itu. Ulama-ulama kita yang luar biasa yang cintanya kepada Nabi Muhammad, enggak hitungan duit, enggak hitungan waktu, enggak hitungan tenaga. Yang penting saya harus bisa berjumpa dengan Nabi sebelum saya meninggalkan dunia. Bagaimana caranya? Bungah ke Kanjeng Nabi, seneng ke Kanjeng Nabi, bahagiakan Rasulullah, buat Rasulullah bangga punya umat seperti kita, bikin Rasulullah bangga punya umat seperti kita ini. Caranya bagaimana? Salah satu di antaranya seperti malam hari ini.
luar biasa, bikin maulud, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan duitnya, mengeluarkan semuanya, dan mengundang cucu-cucunya Rasulullah ada di sini. Putune Kanjeng Nabi akeh sing teko. Cuman tetep paling ganteng Habib Bidin. Shallu ala Nabi Muhammad. Habib Mohsin ora trimo langsung. Habib Mohsin. Paling ganteng Habib Bidin. Wedi aku, kalau Ali terus wedi. Ana macane soalnya. Cucu-cucunya Rasulullah. Kita punya pengertian, Al Habib Umar Mutahar dulu pernah ngomong begini. Habib Umar Mutahar, nek maulutan, nek ono habaibe, ono apa kok rame? Banser tolong duduk. Wis Habib Bidin maju, Habib Bidin maju. Daripada rame. Sing lanang cuma melu ribut kowe. Nek gue kan wis biasa dulu Habib Bidin, mosok laki seneng sama orang laki, LGBT gue. Habib Umar Mutahar dulu pernah bilang begini, pernah maulud sama saya berapa tahun yang lalu, beliau mengatakan begini, nek maulud ono habaib walaupun cuma satu, maulud walaupun cuma satu orang habaib yang datang, maulud seperti ini merayakan hari kelahiran Nabi walaupun ada Habib cuma satu. Masalahnya seperti beliau masih kecil, iya cilik. Nah ini kan nek cilik diundang iya, wis gede diundangnya Habib. Nek gede namun Habib. Nah kan ada tingkatannya Habib. Beliau mengatakan walaupun ada Habib satu yang masih kecil, maulud seperti ini minimal nek putune ngundang simbai, sak beling-belingi putu simbai tetap ngelingok. Gimana? Orang yang punya cucu cintanya sama cucunya luar biasa nggak? Pasti cinta sama cucunya walaupun cucunya nakal. Bagaimana dengan Nabi? Apakah nggak peduli dengan cucunya tadi? Habib Mohsin saya, Habib Sodik, Habib Soleh manggil simbai kabeh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ke putune kabeh ngundang, putune Simbah nanti masih baik ini minimal sudah seperti itu, sudah dibantu cucunya, masih banyak para kiai, para pecinta Nabi yang mengajarkan panjenengan biar mengerti Nabi Muhammad juga ikut manggil nabinya. Ditambah lagi umatnya laki perempuan yang betul-betul ada cinta pada Nabi Muhammad manggil nabinya. Nggak mungkin Nabi nggak jawab salamnya kita. Kita yakin dan pasti Nabi setiap kita manggil beliau pasti Nabi akan menjawab salamnya kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Lo kon ngono tok wae males, kowe malah senenge tabur. Sholawatane malah mingkem, malah tabur-taburan kertas. Nabi nggak nunggu kertasnya, ente nggak nunggu. Yang ditunggu umat ini salamnya, yang ditunggu umat ini solawatnya. Nabi setiap hari itu nunggu, mana umat saya yang bersolawat kepada saya, di umatku yang kirim salam nang aku tak anteni. Saya paling suka, saya paling bahagia apabila ada umat saya selalu mengingat nama saya, selalu bersolawat kepada diriku, kata Nabi Muhammad. Ora kuwi mau apa kowe ngotor-ngotori panitia seksi kebersihan, paling kesel kamu, paling capek seksi kebersihan.